Oh iya, iya Mam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Pak Guru. Pagi Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, sebagai manusia yang beriman, mari sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, pada kali ini kita akan mulai materi dengan judul bangun ruang sisi datar. Namun jangan lupa kita semua tetap patuh pada protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan jangan lupa untuk kita berolahraga agar imunitas kita tetap terjaga. Nah, untuk KD kali ini kita akan berbicara tentang membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, dan 4.7 ada menyelesaikan masalah dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita berbicara ada dua ya. Di sini ada prisma dan limas. Oke, seperti ini ya. Jadi kita berbicara ada dua. Maaf, di sini saya hapus. Ada dua, ada limas dan prisma. Nah, di sini ada limas dan prisma. Ini merupakan bangun luas sisi datar, bangun ruang sisi datar. Nah, apa saja yang kita bahas untuk masalah prisma? Ada dua. Yang pertama kita menentukan luas permukaan. Dan yang kedua kita menentukan volume. Nah, begitu juga dengan limas. Ada luas permukaan yang kita akan bahas. Permukaan. Dan yang kedua ada volume limas. Nah, namun pada kali ini kita akan membahas tentang prisma. Ini yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu prisma. Lebih tepatnya tentang luas permukaan prisma. Nah, ingat ya, berarti pertemuan selanjutnya itu kita bahas tentang volume prisma dan baru kita masuk ke dalam limas. Jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, menentukan luas permukaan prisma. Ya ampun, terlalu ribut ya di sini. Oke, menentukan luas permukaan prisma. Jadi, nah, untuk bangun yang ini pernah adik-adik lihat semuanya? Yang ini? Pernah Pak Guru. Oke, pernah. Pernah Pak Guru. Yang dimaksud dengan permukaan prisma, ini yang bagian atapnya. Ini, yang segitiga bagian atap ini, yang khusus yang ini, dan yang ini. Ini yang dinamakan bangun prisma. Oke? Nah, yang ini nih. Sudah lihat ya? Nah, yang kedua, yang ini. Udah. Pernah lihat yang ini? Pernah Pak Guru. Nah, ini apa namanya nih? Pernah Pak Guru. Nah, tenda. Tenda ini juga merupakan bangun prisma. Nah, jadi kalau kita lukis dia seperti ini. Nah, kalau kita jadikan dia gambar, maka seperti ini. Nah, bagian di atas gubuk dan tenda yang ini. Dia bentuknya prisma. Nah, di sini prisma itu ada beberapa bagian, ada alas, ada penutup, dan ada sisi tegaknya. Nah, yang sisi tegaknya ini dia berbentuk persegi panjang, sedangkan yang sisi alas maupun sisi penutupnya itu biasanya dia
berbentuk bermacam-macam. Ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang segi 5, segi 6, dan seterusnya ya. Contohnya seperti ini. Kelas 8. Ya, ini Mam. Sebentar ya. Ini ujung kok. Nah, nomornya Mama? Oke, kita lanjut. Nah, yang dimaksud dengan prisma segitiga yang ini. Berarti yang sisi alasnya dengan sisi penutup. Nah, alas dengan penutup di sini sama ya. Alas sama dengan penutup. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan prisma. Jadi alas dan penutupnya itu bentuknya boleh apa saja, bisa segitiga, segi 4 dan seterusnya. Nah, namun di sini yang biasa dipakai itu namanya alas. Jadi atas maupun bawah itu disebut dengan alas. Itu yang dinamakan prisma. Sedangkan sisi-sisi di sampingnya itu biasa disebut dengan sisi tegaknya. Nah, sisi tegaknya ini itu yang hanya satu jenis, yaitu dia berbentuk persegi panjang ataupun persegi. Untuk yang di bagian samping. Jadi ada prisma segitiga, ada prisma segi 4. Jadi prisma segi 4 itu alasnya itu, ini alas, di sini juga yang disebut dengan alas, itu dia bentuknya segi 4. Dan prisma segi 5, alasnya berbentuk segi 5. Terus kalau prisma segi 6 seperti apa dia? Kalau prisma segi 6. Halo. Kalau prisma segi 6 seperti apa dia? Alasnya berbentuk segi 6. Nah, seperti ini ya. Ini prisma segi 8. Ini segi 8, ini alasnya. Alas. Nah, ini disebut sebagai prisma segi 8 karena alasnya berbentuk segi 8. Nah, sisi-sisinya ini yang berbentuk persegi panjang. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya ini ada prisma segitiga. Nah, di sini karena ada prisma segitiga yang simbolnya seperti ini, maka ini dikatakan sebagai prisma segitiga siku-siku karena siku-sikunya di sini. Nah, sudah paham kan? Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini ada, kalau kita berbicara prisma segitiga siku-siku, kalau kita buka dia seperti ini. Ini dia masih berbentuk bangun ruang. Jadi kalau kita buka sisi-sisinya, dia akan bentuk seperti ini. Nah, yang sisi tegaknya ini kelihatan seperti kelihatannya persegi panjang, akan terlihat seperti ini. Ini sisi tegaknya, sisi tegak. Nah, ini juga sisi tegak. Ini sisi tegak. Nah, yang ini yang sisi alas. Alas dan yang ini sisi alas. Oke? Kalau kita buat dia terpisah, maka dia alasnya kita pisahkan seperti ini. Nah, oke. Kita lanjut lagi untuk menentukan. Sebentar kita hapus. Nah, sedangkan untuk menentukan luas dari permukaan, ini semua yang disebut dengan permukaan. Ada yang 1, ada yang 2, 3, 4, 5. Nah, ini semua disebut dengan permukaan. Jadi, misalnya kita mau menentukan luas permukaan. Berarti luas permukaan yang merupakan bagian semua dari bangun jaring-jaringnya ini. Jadi ada 1, luas permukaan 1 ditambah dengan luas permukaan 2, ditambah dengan luas permukaan 3, ditambah dengan luas permukaan 4,
ditambah dengan luas permukaan 5. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang nanti kalau kita jumlahkan menjadi luas permukaan dari prisma segitiga siku-siku. Jadi yang pertama kita cari dulu luas permukaan yang pertama. Jadi luas permukaan yang pertama dan kedua itu sama. Luas permukaan yang pertama sama dengan luas permukaan yang kedua. Nah, kita tinggal cari saja. Jadi luas permukaan yang pertama itu karena dia bentuknya segitiga, berarti setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Dikali dengan tinggi. Sehingga di sini kita peroleh setengah dikali dengan alas. Ingat, ini segitiga siku-siku ya. Alasnya 3, tingginya 4. Jadi 3 kali 4. Nah, sekarang setengah dikali dengan 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Jadi setengah dikali dengan 12. Jadinya setengah kali 12 atau 12 bagi 2 itu sama dengan 6. Ya, 6. Jadi luas permukaan sama dengan luas permukaan yang pertama dengan luas permukaan yang kedua itu kita sudah tahu sama dengan 6. Jadi kita bisa tulis di sini 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan, nah sekarang luas permukaan 3. Luas permukaan 3 di sini, luas permukaan yang ketiga itu sama dengan, karena ini berbentuk persegi panjang, maka di sini panjangnya 20. Ingat, panjang dikali dengan lebar kalau persegi panjang. Jadi 20 dikali 4, panjangnya 20, lebarnya 4. Jadi 20 dikali 4 sama dengan 80. Ya, 80. Berarti di sini kita taruh 80 ditambah dengan 80 ditambah dengan luas permukaan yang keempat sekarang. Itu luas permukaan yang keempat itu sama dengan panjang kali lebar juga. Panjang kali lebar atau sama dengan panjangnya sama, ini sama 20 juga, ini panjangnya 20, di sini 20, di sini juga 20. Jadi panjangnya 20 dikali dengan lebarnya berapa nih? 5. Oke, lebarnya 5. Jadi 20 dikali 5 sama dengan 100. Maka luas permukaan yang keempat itu ada 100. Ditambah dengan luas permukaan yang kelima. Jadi luas permukaan yang kelima kita tulis di sini. Kita kasih batas. Oke. Di sini. Luas permukaan yang kelima itu sama dengan panjang kali lebar juga. Jadi di sini panjang kali lebar, panjangnya masih sama 20 kali lebarnya berapa di sini? 3. Oke, 3. Jadi 20 kali 3 sama dengan 60. Jadi tambah 60. Nah, untuk luas permukaan seluruhnya kita tinggal jumlahkan. 6 tambah 6, 12 tambah 80 tambah 100 tambah 60. Lebih mudahnya kita tambahkan dulu. 180 tambah 60 itu 240. Nah, 240 ditambah dengan 12, 252. Karena di sini kalau kita berbicara luas, ingat kalau berbicara luas harus pangkatnya 2. Kalau berbicara volume pangkatnya 3. Berarti 252 satuannya sentimeter persegi karena kita menyatakan luas. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu prisma segi 4. Nah, di sini ada prisma segi 4. Kenapa dinamakan prisma segi 4? Karena alasnya yaitu berbentuk segi 4. Alas dan penutupnya berbentuk segi 4 itu dinamakan prisma segi 4. Oke? Nah, kalau kita buka jaring-jaringnya, dia akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini nih. Jadi ini alasnya ada 2 dan yang selanjutnya yang lainnya itu disebut dengan sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu selalu berbentuk persegi panjang. Nah, kalau kita pisahkan dia seperti ini. Ada 2 sisi alas. Jadi ada kalau kita bilang luas permukaan
permukaan, kalau kita mau hitung luas permukaannya, berarti kita harus hitung jumlahnya semua. Luas permukaan yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Nah, kita harus hitung dia. Jadi luas permukaannya itu luas permukaan yang pertama, luas permukaan yang kedua, luas permukaan yang ketiga, tambah yang keempat, tambah yang kelima, dan ditambah yang keenam. Nah, oke. Yang selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan yang pertama. Jadi kita pisahkan biar hemat tempat ya. Oke. Luas permukaan yang pertama dia berbentuk persegi panjang. Yang pertama dan kedua itu luas permukaan pertama dan yang kedua itu selalu sama. Karena ini merupakan luas alas. Nah, itu panjang kali lebar karena bentuknya itu segi 4 atau persegi panjang. Nah, panjangnya berapa di sini? Panjangnya 8 dikali dengan lebarnya 6. Jadi 8 dikali 6, 48. Nah, berarti luas permukaan pertama yaitu 48 dan luas permukaan yang kedua yaitu 48. Nah, sekarang kita tinggal lihat luas permukaan yang ketiga. Sebentar. Luas. Oke, luas permukaan yang ketiga. Luas permukaan yang ketiga itu kita lihat di sini bentuknya persegi panjang sama juga, panjang dikali dengan lebar. Namun di sini panjangnya itu ada 40 cm, 40 dikali lebarnya itu ada 6 cm. Ya, 6 cm. Jadi 40 kali 6 sama dengan 240. Nah, di sini kita tinggal tambah 240. Oke, yang selanjutnya kita cari luas permukaan yang keempat. Luas permukaan yang keempat berarti panjang kali lebar juga. Panjang dikali dengan lebar sama dengan, nah panjangnya di sini adalah 40 cm. Lebarnya itu yang 8. Berarti 40 dikali dengan 8 itu 320. Nah, jadi di sini kita tinggal tulis 320 ditambah dengan luas yang kelima. Kita tulis di sini luas yang kelima itu sama dengan 6 cm panjang dikali lebar. Jadi panjangnya masih 40 dikali dengan lebarnya itu 6. Jadi hasilnya adalah 240. Nah, kita tulis di sini 240. Dan yang selanjutnya panjang yang luas yang keenam yaitu luas yang keenam yaitu di sini panjang kali lebar juga. Panjangnya 40, lebarnya ada 8. Jadi kita tinggal kalikan 40 kali 8 320. Jadi kita tulis 320. Nah, namun di sini khusus untuk 5 segi 4 itu ada 2 sisi yang sama ya. Sisi yang 3 itu sama dengan sisi yang 5. Sisi yang 4 itu sama dengan sisi yang 6. Perhatikan ada 48. Di 6 juga ada 40 dengan 8. Di sisi 3 dan 5 ada 40 dan 6. Di sini juga 40 dan 6. Jadi adik-adik perhatikan yang sama. Tinggal nanti luas 3 itu sama dengan luas 5. Luas 4 sama dengan luas 6. Kalau mau buat seperti ini biar tidak keliru, itu bisa saja. Jadi di sini tinggal adik-adik tambah 48 ditambah dengan 48 ditambah dengan 240 itu berapa? Nah, 48 ditambah dengan 48 tambah 240 tambah 320 tambah 240 tambah 320. Itu hasilnya adalah 1216. 1216 cm. Satuannya apa kalau luas? Persegi, cm persegi. Kalau dia satuannya kilometer di sini berarti kilometer persegi. Ingat kalau kita berbicara tentang luas, pangkat satuannya harus 2.
kalau kita berbicara tentang volume, pangkat satuannya harus pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk membahas soal yang berikutnya. Nah, sekarang ada prisma segi apa nih? Segi berapa? Halo, Segi prisma. 5. Segi 5, masih salah. Segi 6. Segi 6. Kenapa segi 6? Karena di sini ada 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita disebut sebagai prisma segi 6 karena alasnya berbentuk segi 6 di sini ya. Sedangkan sisi tegaknya itu yang tingginya 30 cm. Kalau kita buka dia seperti ini nih. Alasnya berbentuk segi 6 dan sisi tegaknya selalu berbentuk persegi panjang. Oke, kalau kita pisahkan dia seperti ini. Jadi ada kalau luas permukaannya luas permukaan. Maaf, kita hapus. Luas permukaan. Permukaan itu sama dengan luas yang pertama ditambah dengan luas yang kedua ditambah luas ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kali perhitungan yang harus kita hitung. Namun di sini semuanya sama, 10 cm, 10 cm, 10 cm, dan 10 cm. Antara bangun 3 sampai bangun 8 itu sama. Bangun 1 dengan bangun 2 itu sama. Jadi luas permukaan 1 ditambah dengan luas permukaan 2 ditambah dengan luas permukaan 3 ditambah dengan luas permukaan 4 ditambah dengan luas permukaan 5 ditambah dengan luas permukaan 6 ditambah dengan luas permukaan 7 ditambah dengan luas permukaan 8. Nah, kita hitung semua baru kita bisa tentukan dia punya luas permukaan. Nah, namun di sini ada luas permukaan 1 itu sama dengan luas permukaan 2 dan luas permukaan 3 itu sama dengan luas permukaan 4 sama dengan luas permukaan 5 sama dengan luas permukaan 6 sama dengan luas permukaan 7 sama dengan luas permukaan 8. Nah, ini sama semua dia punya bentuk. Karena panjangnya ada 30 dan lebarnya ada 10. Yang selanjutnya kita perhatikan untuk kita menentukan luas dari segi 6. Nah, perhatikan luas dari segi 6 di sini ada bantuan bahwa luas dari segi 6 itu terbentuk dari segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi semua. Ini segitiga sama sisi yang ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari 6 segitiga sama sisi ini yang akan kita jumlahkan. Segitiganya kita tentukan luas dari segitiga salah satu ini nanti kita kalikan dengan 6. Jadi luas yang pertama itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kenapa kita pakai setengah kali alas kali tinggi? Itu dikalikan dengan 6. Nah, kenapa kita kalikan dengan 6? Yang pertama, kita pakai setengah kali alas kali tinggi. Karena bentuknya kumpulan dari segitiga kecil-kecil, segitiga sama sisi. Ada 6 segitiga sama sisi, makanya kita kali dengan 6. Rumus dari segitiga yaitu, luas segitiga yaitu setengah dikali alas dan dikali tinggi. Sekarang alasnya 10, tingginya kita belum tahu. Nah, antara ini 10, berarti di sini 5, di sini 5. Nah, kita sekarang kalikan antara, kita mau cari T ini. Menggunakan rumus apa? Pitagoras, karena sudut di sini sudut siku-siku. Oke, kita cari dulu. Untuk T sama dengan rumus Pitagoras akar
sisi miringnya atau hipotenusanya itu 10 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. Sehingga di sini T sama dengan akar dari 100 dikurangi dengan 25. 25. Karena 5 kuadrat itu sama dengan 25. T sama dengan 100 kurang 25 itu sama dengan akar 75. Atau di sini akar 75 kita sederhanakan. 75 ini habis dibagi berapa dengan angka kuadrat. Seperti yang kemarin angka kuadratnya itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ternyata habis dibagi dengan 25 atau 75 itu sama dengan 25 dikali dengan 3. Nah, 25 kali 3 kan 75. Jadi diperoleh hasil akar dari 25 itu 5 dan akar dari 3 itu tidak dapat disederhanakan, kita tulis kembali 3. Jadi akar dari 75 itu sama dengan 5 akar 3. Jadi kita sudah temukan bahwa T-nya sama dengan 5 akar 3. Jadi luas dari bangun pertama yaitu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah dikali dengan alasnya itu adalah 10 cm. 10 dikali dengan tingginya itu 5 akar 3. Jadi setengah kali 10 itu 5. 5 dikali 5 akar 3 sama dengan 25 akar 3. Jadi karena luas pertama sama dengan luas kedua, maka ditulis di sini 25 akar 3 ditambah dengan luas kedua juga 25 akar 3. Nah, sekarang kita tinggal tambah luas ketiga sampai luas ke-8 itu sama. Nah, kita tinggal cari salah satunya saja. Jadi di sini kita anggap luas yang ketiga. Luas yang ketiga yaitu berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama dengan di sini panjangnya 30 cm. 30 cm dikali dengan lebarnya 10. Maka diperoleh hasil 300. Jadi karena L3 sampai L8 itu sama, di sini sama, jadi di sini luasnya 300, di sini juga luasnya 300, pasti di sini juga 300, 300, 300, dan di sini juga 300. Jadi luas dari bangun yang ketiga sampai bangun yang ke-8 itu sama dengan 300. Jadi kita tinggal tulis 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300 ditambah dengan 300. Nah, seperti ini ya. Jadi L3, L4, L5, L6, L7 dan L8 itu sama dengan 300. Oh ya, di sini belum. Nah, 300. Oke. Kita tinggal jumlahkan semuanya. 25 akar 3 tambah 25 akar 3 ini sama dengan 50 akar 3. Ditambah dengan 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300 tambah 300 atau 6 dikali dengan 300 itu sama dengan 1800. Nah, karena di sini 50 akar 3 sedangkan di sini bilangan bulat, maka hasilnya bisa adik-adik katakan seperti ini saja. Cukup stop sampai di sini, tinggal tambah satuannya centimeter persegi. Karena kita berbicara tentang luas. Ingat kalau kita berbicara tentang luas, pangkatnya harus 2. Mau luas apapun itu, luas bidang tanah, luas apa, pangkatnya harus 2. Kalau luas bidang tanah bisa pakai meter persegi. Karena kita are itu per apa? Satu are sama dengan 100 meter persegi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang luas itu pangkatnya selalu 2. Oke, sampai sini gimana? Sudah paham? Nanti untuk catatannya saya untuk hasilnya saya berikan video maupun hasil dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Saya kasih dalam bentuk PDF nanti. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir untuk mencatatnya.
nanti saya kasih. Namun nanti di rumah kalian harus mencatat tiap-tiap pembahasan soal dan video yang dari video yang Pak Guru berikan. Oke, kita lanjut. Ya, Pak Guru. Nah, sekarang ada soal. Ada soal. Nah, kita akan menentukan luas permukaan dari prisma segitiga siku-siku dari yang gambar yang ini. Oke, dari gambar yang ini. Kita akan tentukan. Nah, sekarang kita tahu sendiri bahwa ini merupakan prisma segitiga siku-siku. Prisma segitiga siku-siku. Nah, kenapa dikatakan prisma segitiga siku-siku? Karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita mau tentukan luas permukaannya. Nah, sekarang kita bisa gambar dan bisa gambar seperti ini. Ini yang pertama dan yang kedua ada segitiga. Ini sisi tegaknya. Ini sisi tegaknya seperti ini. Anggap saja lurus ya. Nah, ini yang 3, ini yang keempat. Nah, untuk panjang yang ini sudah kita ketahui 8 cm. Nah, di sini kita sudah ketahui 3 cm. Di sini 4 cm. Nah, di sini berapa cm untuk garis AB ini? Belum tahu kan? Nah, kalau belum tahu, ini bentuknya segitiga siku-siku. Kalau kita sudah tahu ini bentuknya segitiga siku-siku, kira-kira untuk mencari sisi AB-nya menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras. Pintar. Ingat, kalau yang pakai yang siku-siku selalu kita pakai teorema Pitagoras. Sudut siku-sikunya sudut C. Tingginya di A dan alasnya di B. Nah, jadi di sini untuk A dengan C panjangnya 4. Untuk C dengan B panjangnya 3. Jadi untuk AB sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan kuadrat. Ditambah, ingat, kalau kita ketahui sisi miringnya baru kita kurangi. Nah, sekarang kita ketahui dengan sisi tegaknya, dua-dua sisi tegaknya. Jadi di sini akar dari 4 kuadrat itu 16 ditambah dengan 9 sama dengan akar 16 tambah 9 sama dengan 25 dan akar dari 25 sama dengan 5. Berarti AB di sini kita sudah ketahui 5. Berarti di sini 5 cm. Oke, di sini 4, di sini 3, di sini 5. Begitu juga dengan alasnya yang 1. Kan ini ada 2. Alasnya bagian atas dengan alasnya bagian bawah kita tulis di sini. Oke, ini segitiga siku-siku. Di sini 4, di sini 3, di sini 5. Nah, sekarang kita tinggal tulis. Kalau kita mau menyatakan, mau menentukan luas permukaan, berarti luas permukaan yang pertama ditambah dengan yang kedua, tambah yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Nah, ini yang harus kita jumlahkan. Oke. Oke, kita langsung kita jumlahkan antara luas permukaan yang pertama ditambah dengan luas permukaan yang kedua, ditambah dengan luas permukaan yang ketiga, ditambah dengan luas permukaan yang keempat, ditambah dengan luas permukaan yang kelima. Sekarang permukaan yang pertama dengan yang kedua itu sama. Kita ketahui bahwa luas permukaan yang pertama dan luas permukaan yang kedua, karena dia sisi alas, dia selalu sama ya. Sisi alas itu selalu sama. Ya. Jadi luas permukaan yang pertama itu bentuknya dan yang kedua bentuknya segitiga siku-siku, sehingga L1 sama dengan setengah L2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Sehingga di sini setengah, alasnya berapa? Karena segitiga siku-siku yang kita lihatnya ini yang sisi tegaknya, bukan sisi miringnya. Dia alasnya 3, setengah kali 3 kali
4. Atau sama dengan setengah kali 3 kali 4. 12. Oke, 12. Sama dengan 12. 12 kali setengah atau 12 bagi 2? 6. Ya, 6. Jadi 6. luas permukaan yang pertama itu 6 ditambah dengan luas permukaan yang kedua sama juga dengan luas permukaan yang pertama yaitu 6 ditambah dengan luas permukaan yang ketiga. Nah, luas permukaan yang ketiga kira-kira dia berbentuk apa nih? Yang ini. Persegi panjang. Panjangnya berapa? 8. Oke, 8 dikali dengan 3. Oke, 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi kita pasang di sini 24. Nah, begitu juga dengan luas permukaan yang keempat. Yang ini. Panjang kali lebar. Nah, sekarang panjangnya berapa? 8. Dikali dengan lebarnya? 4. Oke, 4. 8 kali 4 berapa? 32. Oke, 32. Sekarang lebar yang kelima. Luas yang kelima ini panjangnya berapa? 8. Oke, sama juga panjangnya adalah 8. Dikali dengan lebarnya 5. Oke, sehingga di sini 8 kali 5 berapa? 40. Oke, 40. Jadi kita tambah di sini 32 ditambah dengan 40 sama dengan 6 tambah 6 12. 12 ditambah dengan 24. Berapa? 36 ditambah dengan 32. Berapa? 68 ditambah dengan 40 berapa? 108. Nah, seperti itu. Nah, coba dihitung ulang. 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan 24 ditambah dengan 32 ditambah dengan 40 itu hasilnya adalah 108. Nah, kalau Pak Guru keliru mohon dikoreksi ya. Tapi Pak Guru yakin ini hasilnya adalah 108. Nah, seperti itu ya cara mencarinya. Nah, nanti Pak Guru akan bagikan ini dalam bentuk file PDF. Jangan khawatir. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, yang berikutnya di sini ada soal. Sebentar ya. Ada soal, diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 256 cm persegi. Jadi luasnya 256 cm persegi, alasnya berbentuk persegi panjang. Ingat, alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 cm dan ukuran lebar 4 cm. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kita akan tentukan apanya? Yang ditanyakan apanya? Tingginya yang ditanya. Tentukan tinggi prisma tersebut. Jadi untuk menentukan tinggi prisma seperti ini. Kita sudah ketahui bahwa luas permukaan itu sama dengan 256 cm persegi dan alas berbentuk persegi panjang. Alas persegi panjang. Nah, alas persegi panjang itu panjangnya ukurannya tadi berapa? Alas ukurannya berapa tadi? 5. Berapa? 5. Panjangnya sama dengan 5 dan lebarnya sama dengan 4. Oke, 4. Nah, yang namanya prisma pasti alasnya ada 2. Pada prisma kita ketahui alasnya ada 2. Sehingga 2 kali alas
ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Nah, ini sama dengan luas permukaan. Nah, 2 kali luas alas, maksudnya di sini luas alasnya. Sekarang kita ketahui luas alasnya berapa? Luas alasnya panjang kali lebar. Kenapa panjang kali lebar? Karena alasnya berbentuk persegi panjang. Sekarang panjangnya 5 dikali dengan 4 sama dengan 20. Nah, sekarang luas sisi tegak. Ingat seperti sebelumnya yang ini. Nah, ingat ini prisma persegi panjang dengan alas persegi panjang. Kira-kira yang luas, ingat sisi tegaknya yang mana nih? Yang 3, 4, 5, dan 6. Yang sama adalah 3 dengan 5 dengan 4 dengan 6. Ingat ada 2 sisi yang sama ya, kalau sisi tegaknya. Jadi di sini dapat kita katakan, nah seperti ini. Luas alasnya sama dengan, luas sisi tegak sama dengan 2 kali panjangnya kali lebar yang pertama dan yang kedua, seperti itu. Supaya tidak bingung, kita pakai seperti ini saja. Luas ketiga ditambah dengan luas keempat ditambah dengan luas kelima ditambah dengan luas keenam. Nah, di sini yang diketahui luas yang ketiga itu sama dengan luas yang kelima. Dan luas yang keempat itu sama dengan luas yang keenam. Nah, tapi di sini tingginya kita belum ketahui karena yang ditentukan tinggi. Jadi luas dari yang ketiga yaitu panjang kali lebar. Nah, panjang di sini itu sama dengan tingginya dikali dengan lebar. Nah, seperti itu ya. Begitu juga di sini, panjang kali lebar, tapi tingginya kita belum ketahui. Tinggi kali lebar. Maksudnya seperti apa? Pak Guru akan tunjukkan yang ini. Nah, bukan. Nah, yang ini. Yang ini yang disebut dengan tingginya. Nah, ini yang disebut dengan tingginya. Sedangkan tingginya kita belum ketahui. Kalau kita mau mencari luas ini, panjang kali lebar atau tinggi dikali dengan lebar 40 kali 6 begitu kan? Nah, itu yang belum kita ketahui. Nah, pada soal yang ini. Nah, pada soal yang ini, tingginya kita belum ketahui. Sehingga di sini L3 itu tinggi dikali dengan lebarnya berapa? Tadi 4 ditambah dengan L4 tinggi dikali dengan lebarnya 5 ditambah dengan L5 tinggi dikali lebarnya 4 yang sama dengan L3 4 ditambah dengan tinggi yang lebarnya 5. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sebentar. Oke. Jadi di sini untuk sisi tegaknya ada 4T ditambah dengan 5T ditambah dengan 4T ditambah dengan 5T. Nah, 4T ditambah 5T tambah 4T tambah 5T sama dengan 18T. Nah, di sini sisi tegaknya 18T. Nah, sekarang kita tinggal hitung luas permukaannya seperti ini. Kita hitung di sini ya. Luas permukaan sama dengan
2 kali alas ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Nah, seperti ini. Jadi 2 kali luas alas di sini kita sudah ketahui yaitu 20. 2 kali 20 ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegak di sini adalah 18 T. Sedangkan luas permukaan kita sudah ketahui di sini 256. Sehingga di sini 256 sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 ditambah dengan 18T. Sehingga di sini 256 dikurangi dengan 40 sama dengan 18T. Nah, di sini 256 dikurangi dengan 40 berapa? 216 sama dengan 18T. Untuk mencari T-nya, berarti T sama dengan 216 per 18. Maka diperoleh T-nya berapa? 216 dibagi dengan 18 berapa? Berapa? Di sini. 216 dibagi dengan 18 sama dengan 12. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah peroleh tinggi dari prisma tersebut adalah 12 cm. Nah, seperti ini ya. Untuk dicatat, nanti saya akan bagikan. Setelah ini saya akan bagikan file bentuk PDF. Jadi adik-adik tidak perlu mencatat. Yang berikutnya di sini ada prisma segi 5 EFGHI dengan JKLMN. Di samping alasnya, yang ini alasnya merupakan segi 5 beraturan dengan panjang sisi 8. Berarti di sini 8, 8, 8, 8, dan di sini juga 8. Dan tinggi prisma 14. Ini ada 14, di sini juga 14. Nah, garis-garis yang tegak ini tingginya 14. Jika titik O adalah titik pusat alas dan OP ini titik O-nya pusat, OKP ini adalah 5,5 cm. Tentukan luas prisma tersebut. Sama seperti sebelumnya, luas permukaan itu sama dengan 2 kali alas ditambah dengan luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari luas alas yang pertama. Yang pertama kita akan mencari luas alas. Luas alas sama dengan, nah ini karena luas segitiganya ada 5, jadi kita tinggal jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Dengan luas segitiga yang kecil ini dikalikan dengan 5. Luas alas segitiga yang kecil, setengah kali alas kali tinggi, dikali dengan 5. Nah, sekarang alasnya itu setengah kali alasnya itu 8 dan tingginya itu adalah 5,5. Nah, dikali dengan 5. Nah, sekarang setengah kali 8 itu adalah 4 dikali dengan 5,5 kali 5. Nah, sekarang 4 kali 5,5 berapa? Hasilnya adalah 22 dikali dengan 5 sama dengan 110. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa 2 kali alas sama dengan 2 kali 110 ditambah dengan sisi tegak. Karena ini adalah sisinya ada 5, kan segi 5, berarti sisinya ada 5. Berarti luas sisi tegaknya, sisi tegak, karena ini segi 5 beraturan ya, berarti 5 dikali dengan, ini masing-masing berbentuk persegi panjang, yaitu
P kali L, di mana 5 dikali dengan panjangnya itu adalah tinggi, yang 14, dikali dengan lebarnya yang ini nih, 8. Berarti 5 dikali dengan 14 dikali 8 berapa kira-kira? 560. 14 dikali 8, 60. Oke. 14 dikali 8, 112 dulu. 112. 112 di sini. Baru 5 dikali dengan 112 berapa? 500. Oke, 560. Jadi di sini luas sisi tegaknya adalah 560. Jadi tinggal dijumlahkan 2 kali 110 itu 220 ditambah dengan 560. Nah, itu berapa? 708. Oke, 780 satuannya apa? Sentimeter kuadrat. Nah, karena kita berbicara tentang luas, satuannya harus pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kira-kira dari apa yang Pak Guru jelaskan, ada yang mau bertanya? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Shalom. Makasih.